Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,35%. Dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat di minggu baru ini, Bitcoin dia sekarang running di angka 27.729. Not bad ya. Sedikit lebih di atas dibandingkan dengan kemarin. Nah, itu merupakan peningkatan sebesar 0,34% dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk Ethereum, ya untuk Ethereum dia malah cenderung koreksi lagi di 0,25% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 1.864. Lalu untuk BNB dia meningkat tipis sebesar 0,18% di angka 331. Ya, berarti benar nih angka 331 kembali lagi menjadi support untuk BNB. This is good, ya, this is good. Jadi kan sempat jebol nih, ya, sempat jebol, reclaim lagi dan sepertinya 330 kembali menjadi support. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 0,05% saja di angka 46 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar dia terkoreksi sebesar 0,65% di angka 39 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 1,32% di angka 0,079. Polygon Matic terkoreksi sebesar 1,20% di angka 1,01 ya, kembali lagi turun membuat lower low. Dan yang terakhir untuk Solana dia terkoreksi sebesar 0,51% di angka 21 dolar lebih 64 sen. Jadi pada hari ini jelas kita bisa lihat kecenderungannya Bitcoin dominan sedikit meningkat ya, tapi nggak terlalu signifikan lah ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini ya, kita akan lihat, gue belum ubah ya, masih GMT minus 4. Kita ubah dulu ke GMT plus 7 ya. Hari ini kita tidak ada data yang terlalu penting. Jadi sesuai dengan DCWT kemarin, hari ini masih fokusnya ke TA. Nah, untuk besok kita lihat di sini. Besok US akan keluar data building permits, lalu akan keluar consumer confidence dan juga akan new home sales. Jadi untuk besok cukup banyak ya. Sekali lagi hari ini kita lebih ke TA dan besok ada 3 data penting dari US. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Kita bisa lihat di sini ya. Ini 2 support yang sudah kita bahas juga sebenarnya. 27.000 dan juga 25.000 ya. Kalau 27.000 ini kita ngomongin soal support yang di sini ya. Support yang ada di daerah sini 27.000, yaitu ada MA50 plus juga memang ada struktur yang terbentuk di sini ya. Beberapa kali di retest seperti pada tanggal 22, pada tanggal berapa gini? Tanggal 27, tanggal 28 dan seterusnya. Nah, selain dari itu juga MA50 sudah semakin mendekat, dan kalau kita lihat secara TA ini sudah dia sepertinya mulai sedikit keangkat oleh MA50. Semoga saja ya seperti di sini keulangnya ya. Nanti dia pelan-pelan naik, dia retest beberapa hari berusaha untuk bertahan di atas MA20. Nah, kali ini nanti bertahan di atas MA50 dan rally ke atas. Itu harapan kita ya. Nah, kalau untuk support 25.000 kayak ini atau 25.000 adalah di sini ya. Kita ngomongin soal bull support band. Walaupun bull support band udah sedikit lebih naik ya. Untuk bull support band sendiri sekarang dia sudah di angka 25.935. Nah, mungkin kalau mau ambil tengah-tengahnya bisa juga kita lihat di sini ya. Ada juga struktur di 24.495. Jadi bisa dibilang struktur ini bahas di sini adalah ya, kalau gue pribadi sih antara dua itu. 24 tadi itu 24.495 dengan 25.900-an ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia akan mantul, dan mungkin lebih tepatnya mantul di mana ya. Nah, terus kemarin juga gue lihat banyak yang bilang nih, "Bang, ini apakah terjadi inverted head and shoulders?" Mungkin nggak? Mungkin juga ya, kalau kita di sini ini shouldernya, ini headnya, ini shoulder keduanya. Nggak terlalu rapi, tapi ada kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau sampai ini benar-benar inverted head and shoulders, artinya apa? Artinya kalau dia mantul di salah satu support ini, dia akan lanjut ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA-nya lagi ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Pada hari ini walaupun kita baru mulai hari ini ya, dia sudah terjadi retest pertama di 28.000 sebagai resisten nih ya. Nah, PR untuk si Bitcoin apa? PR untuk Bitcoin sebenarnya untuk daily-nya sih harapan gue masih sama kayak kemarin. Nggak usah muluk-muluk dulu lah ya. Harapan gue itu dia bisa bertahan di atas dari MA50 dan juga bertahan di atas dari 27.000. Itu harapan utama gue untuk Bitcoin ya. Nah,
PR yang secondary lah ya, yang kesannya mungkin ya kalau diselesaikan lebih bagus lagi adalah kalau bisa pada hari ini dia daily close di atas dari 28.000. Itu harapan gua ya. Supaya kalau dia daily close di atas dari sini, nah di sini lebih tenang nih gua ya. Nah, kalau di sini mungkin ya nunggu MA50, tapi nggak apalah, itu optional. Harapan gua sih seperti itu. Tapi PR besarnya di daily adalah bertahan di atas dari MA50 dan struktur 27.000 ya. Nah, Bang, kalau sampai tembus gimana, Bang? Gue udah pernah bahas beberapa kali sebelumnya, tapi nggak apa, gue ulangi lagi. Andaikan nih, amit-amit Bitcoin daily close dibuat dari MA50, dibuat dari 27.000, struktur selanjutnya di mana, Bang? Loncat ke 24.000? Nggak, ya. Kita masih punya MA200 yang sekarang itu ada di 25.000, 25.936 ya. Kalau kita bulatkan mungkin mau ke 26.000 juga boleh ya. Nah, kenapa MA200 ini penting ya? Karena MA200 ini kalau kita lihat secara historically adalah struktur support yang sangat penting untuk Bitcoin ya, mulai dari siklus-siklus awal bahkan. Kita bisa lihat sejak dia pertama kali keluar di sekitar September 2013, itu dia selalu menjadi support untuk Bitcoin saat masuk ke bear market ya, seperti di sini di Januari 2015, lalu di April 2015, di Juni, dan juga di Agustus 2015. Kita bisa di sini dengan jelas dia bertahan di atas DMA 200. Lalu di siklus yang selanjutnya ya, di Desember 2018 dia ketahan juga oleh MA 200, di Februari 2019, lalu bahkan saat Covid crash di Maret 2020, dia semua ketahan oleh MA 200. Nah, seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, baru kali ini saja tembusnya jauh dan lama ya. Nah, maka dari itu ini sangat penting kalau sampai dia retest lagi ke MA 200, jangan tembus. Karena kalau tembus lagi, kemungkinan PR-nya akan lebih lama lagi ya. Nah, good news-nya apa? Good news-nya di sini MA20 yaitu part of bull support band ini mulai ke atas ya. Nah, harapan gua adalah nanti dia bisa bertahan dulu di sini minimal ya. Bull support band menjemput dan membuat Bitcoin lanjut lagi ke atas. Itu harapan gua. Karena seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, ya kita tahu bahwa US sudah menyatakan, atau lebih tepatnya the Fed sudah menyatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan kena resesi. Mereka bilang resesi ringan. Nah, tapi kalau kita lihat, risk on asset in general saat terjadi resesi, it's not good. Ya, mereka cenderung koreksi. Maka dari itu, PR dari Bitcoin secara makronya adalah secepat mungkin naik dan setinggi mungkin. Ya. Supaya apa? Andaikan amit-amit terjadi resesi lagi, seperti di 2020, ya kayak di sini nih, kita bisa lihat. Nah, kalau dia udah naik duluan ke atas, dia jebol ke bawah masih ada support. Kalau di sini dia diam-diam aja, kena resesi, ya jebol ke bawah. Ya. Jadi itu dia PR untuk Bitcoin secara makro ya. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat hari ini sudah sudah daily open, dan kalau kita di sini sayangnya ini sih ya oke lah sebenarnya sih ya. Belum terjadi belum terjadi rejection lagi, tapi oke lah menurut gua overall ya. Nah, harapan gua sih sama masih seperti kemarin. Ini udah ke-reject sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya udah capek nih ya. Kalau ke-reject sampai 6, semoga saja dia mungkin bisa lanjut lagi retest ke 100,99, dan kalau bisa lebih bagus lagi dia membuat suatu lower low ya. Itu PR untuk indeks dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCE ini bukanlah financial advice, tujuannya adalah untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit.
Oke, dan sekarang kita akan ke posisi spot untuk Bitcoin. Ya, jadi buy limit pertama kita masih sama seperti kemarin ya. Sudah mulai ada perbedaan dari EMA50 dengan 27.000, tapi nggak apa. Ini mungkin hari terakhir lah ya. Besok udah mungkin kejauhan. Jadi untuk buy limit pertama bisa pilih di EMA50 atau di 27.000. Sementara untuk buy limit kedua kita itu masih di MA200 weekly, yaitu di angka ini 25.936, atau kalau mau lebih gampang di 26.000 juga boleh ya. Sementara untuk buy limit ketiga kita di Bitcoin itu ada di 24.495 ya. Jadi itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures apabila terjadi atau lebih tepatnya apabila besok ya Bitcoin masih daily close di bawah dari 28.000, kita bisa besok pertimbangkan untuk limit posisi short di sini dengan target TP kita di MA50 atau di 27.000 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2, boleh di MA50, boleh di 27.000. Yang penting terjadi konfirmasi. Kalian tinggal bisa buka posisi long dengan target TP kita yang dibalik yaitu di daerah 28.000. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Dia sedikit lebih flat dibandingkan dengan Bitcoin. Untuk buy limit ya, buy limit kayaknya untuk Ethereum mulai gue ubah aja, udah lumayan kelamaan. Jadi buy limit ketiga dia sekarang di MA50, bukan di 1780 lagi ya. Nah, nanti tinggal kita lihat dia berhasil mantul di situ atau tidak ya. Jadi sekali lagi untuk buy limit Ethereum tinggal tersisa satu di MA50 yang sekarang ada di angka 1802. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1909 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat kemarin akhirnya sudah terjadi retest di buy limit ketiga kita. Ya, jadi buat kalian yang kemarin sudah pasang buy limit ketiga di 0,4166 sudah dapat posisi di situ dan sekarang sedang dalam keadaan profit ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan kemarin boleh pasang juga di situ, siapa tahu kena lagi untuk hari ini ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat juga sudah terjadi retest pertama di daerah 0,4166. Maka dari itu apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua di sini ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya di mana? Target TP paling konservatif di sini ya. Gua tambahin aja struktur di sini biar jelas ya. Nah, ini target TP paling konservatif di 0,4366. Buat target TP yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA50. Nah, kalau untuk posisi shortnya gimana, Bang? Untuk posisi shortnya kita bisa di sini mulai terbentuk satu struktur resisten baru ya. Maka dari itu apabila terjadi retest 1, retest 2 ke 0,4366, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kalian di 0,4166. Jadi itu kurang lebih setup untuk di Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Buy limit ke berapa kita nih? Ketiga kita sudah kena di MA50 ya. Maka dari itu harusnya sudah dapat posisi buy-nya ya. Nah, buat kalian yang belum kemarin ya atau belum pasang, silahkan bisa pertimbangkan untuk pasang buy limit kalian yang ketiga yaitu di MA50 yang sekarang ada di angka 0,458. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1 kemarin di sini ya dan hari ini terjadi retest kedua di MA50 sebagai support, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kalian di MA20 untuk yang sedikit lebih konservatif, dan yang buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 0,50 ya, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik. Apabila terjadi retest 1, retest 2 boleh di MA20 atau boleh juga di di MA50 atau di struktur 50 sen ya, tinggal kita lihat ke rejectnya di mana. Yang penting terjadi konfirmasi. Nah, apabila terjadi rejection di salah satu resisten tersebut, kalian bisa buka posisi short dengan target TP di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB, dan untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Buy limitnya kembali aktif semua ya. Buy limit pertama kemarin buat yang sudah sudah akumulasi ya, sekarang sedang dalam keadaan profit tipis-tipis.
Untuk buy limit kedua masih di MA20 dan buy limit ketiga kita di MA50 ya. Jadi itu untuk posisi spot di BNB. Sekali lagi gue ulangi, buy limit pertama di 330,2, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga kita di MA50 ya. Untuk posisi futures harusnya sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di 330,2 sebagai support ya. Nah, target TP-nya di mana, Bang? Target TP-nya itu yang pertama kami bisa pertimbangkan di sini ya, ini di struktur kemarin yaitu di 343,3. Kalau mau lebih sedikit agresif boleh pertimbangkan di upper band yang sekarang ada di angka 346,1. Dan kalau mau agresif banget boleh pertimbangkan di struktur di sini ya, yaitu di 347,6. Itu adalah target TP kita untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila ternyata BNB jebol ke bawah dan retest 1, retest 2 ke 330 sebagai resisten, nah kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP yang paling konservatif di MA20, yang agresif boleh pertimbangkan di MA50. Jadi itu setup untuk di BNB ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ending untuk DCWT kita pada hari ini juga. Sekali lagi gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Dan mungkin lebih penting lagi gue harus tekankan adalah kita ujung-ujungnya untuk mengakumulasi jangka panjang itu adalah yang paling foolproof lah kesannya ya. Karena kalau kita berpikir terlalu pendek, jangka pendek untuk trading kripto atau investasi kripto, lebih sering cut loss, lebih sering rugi ya. Jadi sekali lagi kalau gue pribadi sih ya, walaupun gue trade futures juga, tapi mainnya adalah untuk akumulasi secara spot dan TP berkala saat sudah masuk ke bull run ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.